Ya, cepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kecerdasan artifisial, proyek akhir kecerdasan artifisial akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Klasterisasi dan Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata di Indonesia menggunakan Kamins dan Content Based Filtering. Dengan anggota kelompok, yakni saya sendiri Sabrina Putri Amalia dengan NIM 055, beserta rekan saya. Saya Kartika Nursafira dengan NIM akhir 049. Saya Farisa Sabita Mutazabib dengan NIM akhir 083. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama ialah latar belakang. Jadi, latar belakang dari pengambilan judul ini ialah dengan ribuan destinasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, wisatawan sering mengalami kesulitan dalam memilih tempat wisata yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, dari permasalahan itu, banyaknya pilihan serta kurangnya sistem rekomendasi yang personal membuat wisatawan harus mencari informasi satu persatu, hingga proses pengambilan keputusan menjadi kurang efisien, dan hal tersebut juga memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kita membuat algoritma klasterisasi yang efektif untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripannya, seperti jenis wisata, biaya popularitas, atau lokasi. Selain itu, metode content-based filtering dapat memberikan rekomendasi personal kepada pengguna berdasarkan kemiripan fitur destinasi dengan preferensi pengguna. Selanjutnya, Oke, untuk tujuan dari proyek kita sendiri, yang pertama tentunya untuk mengelompokkan destinasi wisata di Indonesia menggunakan algoritma Cummins berdasarkan atribut-atribut tertentu seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk menganalisis hasil klaster yang terbentuk untuk memahami karakteristik setiap grup wisata. Jadi nanti setiap klasternya itu bakal kita analisis itu mereka tuh kenapa satu klaster gitu. Selanjutnya adalah mengembangkan sistem rekomendasi berbasis content filtering untuk memberikan sistem rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya untuk membantu wisatawan menemukan destinasi yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya manfaat dari proyeknya ini adalah yang pertama untuk wisatawan, yaitu tentunya untuk mempermudah untuk mencari referensi wisata tanpa harus nyari manual. Kemudian yang kedua buat pihak barista untuk mengetahui pengelompokan wisata berdasarkan klaster-klaster tadi sehingga dapat ditentukan dalam dalam untuk menentukan strategi promosi. Yang terakhir adalah untuk pengembang sistem, tentunya untuk menyediakan model rekomendasi yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang nyata. Oke, next. Kemudian pada proyek kami kita menggunakan sumber data dari Kaggle dengan judul Indonesian Tourism Simple Recommendation. Nah, kemudian di bawahnya itu ada referensi kita dalam mengerjakan proyek. Next. Kemudian masuk ke diagram alur. Kita melalui diagram alur sebagai berikut. Ada mulai, data collecting, pre-processing, fitur engineering, ada fitur teks dan fitur numerik. Nah, fitur teks sendiri itu dilanjutkan dengan TF-IDF, content based filtering, kemudian lanjut ke hybrid recommendation. Untuk fitur numerik dilanjutkan dengan Cummins clustering, kemudian hybrid recommendation. Kemudian menampilkan rekomendasi selesai. Untuk penjelasan diagram alur yang sudah saya sebutkan tadi, data collecting itu untuk mengumpulkan data destinasi wisata yang mencakup informasi numerik dan tekstual. Nah, pre-processing sendiri itu untuk membersihkan data, menangani nilai yang kosong, serta menyiapkan data agar dapat digunakan dalam proses selanjutnya. Fitur engineering sendiri itu untuk memisahkan dua jenis fitur, yaitu fitur numerik dan fitur teks. Fitur numerik itu meliputi harga, rating, dan waktu kunjungan. Ketiga hal tersebut itu untuk proses Cummins clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Untuk fitur teks sendiri itu meliputi nama tempat, kota, dan kategori.
Kemudian dilanjutkan dengan proses TF-IDF sebagai dasar penerapan content-based filtering. Sistem itu dapat mengukur tingkat kemiripan antar destinasi berdasarkan teksnya itu sendiri. Hasil dari proses Cummins clustering itu dikombinasikan dengan hasil content-based filtering tadi dalam tahap hybrid recommendation. Kemudian sistem akan menampilkan rekomendasi destinasi wisata berdasarkan skor hybrid tertingginya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hasil dari pengerjaan proyek kita. Yang pertama ada data collecting dan pre-processing. Nah, data collecting dilakukan dengan membaca dataset wisata dari file CSV kita tadi dan menyiapkan layanan geocoding nominatim untuk memastikan setiap lokasi memiliki data koordinat. Nah, pada tab ini juga ditampilkan jumlah data wisata yang berhasil dimuat sebagai data awal analisis. Kemudian di bagian pre-processing, pre-processing sendiri bertujuan untuk membersihkan data dengan menghapus entry tanpa koordinat. Jadi pada pre-processing pada data kita itu diantaranya ialah menghapus entry tanpa koordinat, mengisi nilai kosong pada harga menggunakan rata-rata per kategori, dan rating menggunakan nilai median. Lalu menghapus sisa data yang tidak lengkap agar data siap digunakan untuk proses clustering. Kemudian untuk penentuan jumlah klaster optimal. Nah, untuk penentuan jumlah klaster optimal ini kita menggunakan dua metode, yakni yang pertama Elbow method dan yang kedua Shell score. Pada metode yang pertama ini, Elbow method, menghasilkan ranknya dua rankingnya itu 2 sampai 10 clustering. Nah, paling tinggi itu di rank 2. Pada hasil WCSS-nya itu K sama dengan 2 menghasilkan nilai 1164,17. Untuk yang K sama dengan 5 itu 638,08 dan yang K sama dengan 10 itu 327,10. Nah, interpretasi ialah menurunkan signifikan hingga K sama dengan 5, setelah itu landai. Jadi kita pakai yang K sama dengan 5. Kemudian yang metode 2 yakni Shell score itu kita juga mengambil rank K-nya sama dengan 2 sampai 10 cluster. Nah, hasil terbaik dihasilkan pada K sama dengan 5 dengan skor 0,4272. Jadi kesimpulannya, K5 memberikan kualitas clustering yang terbaik. Dari dua metode itu, kita mengambil keputusan menggunakan K sama dengan 5 cluster. Selanjutnya, Oke, selanjutnya hasil clustering atau distribusi data. Setelah tadi kita punya 5 cluster, di sini kita membagi dataset kita untuk jadikan 5 cluster. Nah, dan di dataset ini, setelah kita proses Kamin atau clustering dan menghasilkan 5 cluster, bisa dilihat di sini ada cluster 0 sampai cluster 4, yang di mana cluster 0 ada 54 tempat, cluster 1 ada 16, cluster 2 1, cluster 3 168, dan cluster 4 ada 198. Nah, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan ini, dapat dilihat bahwasanya di cluster 3 dan cluster 4 itu lebih dominan apa distribusian datanya, yaitu ada 83 total dari total datanya. Kemudian di cluster 2 itu hanya memiliki satu tempat player, yang mana itu artinya distribusinya nggak merata karena dari karakteristiknya itu berbeda-beda. Oke, next ke visualisasi klasterisasi. Nah, di sini kita menggunakan ada 3 visualisasi. Yang pertama ada scatter plot, ada bar chart, dan juga ada box plot distribution. Yang di sini ada Cummins, itu di sini ada titik-titik yang menginterpretasikan apa data-data dari dataset tadi. Kemudian ada warna yang berbeda itu adalah setiap cluster. Jadi di setiap cluster ada yang ungu, ada kuning, hijau, itu menandakan ada setiap cluster yang berbeda karena tadi kita ada 5 cluster. Dan di cluster 1 itu ada yang warna hijau yang artinya kanan atas itu yang artinya mahal dengan rating tinggi, dan cluster 3 dan 4 itu ada biru sama orange yang artinya tuh murah dan ratingnya tuh bervariasi. Dan ada cluster 0 merah dengan tersebaran dengan rating yang lebih rendah.
Ini ada Barca di sini menggambarkan distribusi dari data tadi. Seperti sebelumnya tadi, di sini kita visualisasikan persebarannya saja. Itu kemudian di box plot sendiri itu untuk melihat sebaran dan outlier di tiap cluster. Di sini kita range datanya ada 25 sampai 75% dan ada garis tengahnya sebagai median. Dan dari box plot ini kita lihat adalah cluster satu tuh jauh lebih tinggi daripada cluster lainnya dengan rating box plot. Cluster 0 tuh memiliki median paling rendah. Oke, next. Kemudian kita masuk ke sistem rekomendasi hybrid. Sebelum sebelum masuk ke rekomendasi hybrid itu kita melakukan TF-IDF dulu sebagai content based filtering dasarnya. Nah, komponen sistemnya terdiri dari content based filtering, location based, collaborative clustering result, multi kriterianya dari price, rating, distance. Kemudian fitur filternya ada radius, budget, rating. Step by step prosesnya sendiri itu ada input lokasi, geocoding itu konversi nama kota menjadi koordinat, latitude longitude, calculate distance, hitung jarak ke semua tempat wisata, apply filtersnya tadi, com- compute similarity, TF-IDF quotient similarity, ada normalization, hybrid scoring dengan rumus di bawah ini, kemudian ada ranking, top kita menghasilkan top 5 rekomendasi berdasarkan skor tertingginya. Nah, outputnya itu nanti ada nama tempat, kategori, harga, rating, jarak, klaster, dan skornya. Kemudian ada hasil. Dalam hasil sendiri kita membuat menu interaktif. Ada satu untuk mengetahui karakteristik cluster, dua untuk menampilkan rekomendasi, tiga untuk keluar dari menu interaktifnya. Nah, pada hasilnya itu ada info karakteristik per klaster, daftar rekomendasi destinasi wisata terbaik berdasarkan input penggunanya. Kemudian rekomendasi ditentukan menggunakan hybrid recommendation, yaitu gabungan kemiripan teks, jarak geografis, rating, harga, dan hasil klasternya. Output berupa top 5 destinasi wisata yang paling relevan, lengkap dengan informasi-informasinya. Baik, yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, sistem rekomendasi destinasi wisata berhasil dibangun menggunakan pendekatan hybrid recommendation yang menggabungkan content-based filtering, k-means clustering, serta faktor jarak, rating, dan harga. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan rekomendasi yang lebih relevan, personal, dan sesuai kebutuhan pengguna dibandingkan menggunakan satu metode saja. Hasil akhir berupa rekomendasi destinasi wisata yang terbaik yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihan wisata secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.